Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febrianti. Di sini saya ingin menyajikan materi tentang komunikasi bisnis. Di sini ada table of context. Yang pertama itu ada pengertian, kedua tujuan, ketiga teknik, dan yang keempat itu adalah jenis. Nah, di sini ada pengertian. Komunikasi bisnis adalah salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi juga bisa diartikan sebagai sebuah komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Nah, komunikasi bisnis ini itu adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Lalu di sini ada pengertian komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama itu ada William Albig. Menurut beliau, komunikasi bisnis adalah suatu tindakan pertukaran informasi, ide atau opini, instruksi, dan sebagainya yang disampaikan secara personal maupun non-personal melalui lambang atau sinyal yang untuk mencapai target perusahaan. Lalu menurut Rosenblatt, beliau mengatakan komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai di dalam bisnis yang termasuk berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal yang mencapai suatu tujuan tertentu. Terus di sini ada teknik dalam komunikasi bisnis. Teknik dalam komunikasi bisnis adalah strategi atau pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis. Berikut ini adalah beberapa. Yang pertama, mendengarkan dengan aktif, yaitu teknik ini tuh melibatkan kemampuan untuk mendengarkan dengan seksama dan memberikan respon yang tepat pada percakapan bisnis. Mendengarkan dengan aktif juga dapat membantu membangun hubungan yang kuat dengan kolega, klien, dan pelanggan. Lalu yang kedua ada berbicara dengan jelas dan berstruktur. Saat berbicara dalam konteks bisnis, pentingnya untuk berbicara dengan jelas dan juga terstruktur. Hindari bahasa yang ambigu atau sulit dan rumit, dan pastikan pesan yang akan disampaikan itu disampaikan dengan jelas dan mudah dipahami. Lalu ketiga, menyesuaikan gaya komunikasi. Nah, beradaptasi dengan gaya komunikasi kolegan, klien atau pelanggan dapat membantu membangun hubungan antar kedua belah pihak. Contoh, cobalah untuk memahami gaya komunikasi orang lain dan menyesuaikan komunikasi Anda dengan cara yang sesuai. Lalu yang keempat, memilih kata yang tepat. Dalam pemilihan kata yang tepat saat berkomunikasi dengan kolegan, klien atau pelanggan, hindari kata-kata yang kasar atau menyakiti dan pastikan kata-kata yang digunakan mencerminkan sikap profesional. Lalu yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Nah, umpan balik yang konstruktif dapat membantu memperbaiki keterampilan komunikasi bisnis yang kita miliki. Berikan umpan balik yang jujur dan konstruktif pada kolegan, klien, atau pelanggan untuk membantu meningkatkan hubungan bisnis Anda. Lalu ada jenis-jenis nih. Jenis-jenis komunikasi itu yang pertama ada komunikasi internal. Nah, jenis komunikasi internal ini terjadi di antara orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang sama, seperti karyawan, manajer atau eksekutif. Tujuannya untuk memfasilitasi koordinasi, kolaborasi, dan keselarasan dalam proses bisnis. Komunikasi internal juga mencakup memo, surat, laporan, rapat, dan juga email. Lalu yang kedua ada komunikasi eksternal. Jenis komunikasi ini terjadi antara organisasi dengan pihak luar seperti pelanggan, vendor, pemegang saham, dan masyarakat luas. Tujuannya adalah untuk
mempromosikan produk, jasa atau merek, membangun hubungan dengan pihak luar dengan baik, dan meningkatkan reputasi organisasi. Nah, komunikasi eksternal ini tuh mencakup iklan, publikasi, presentasi, konferensi, pertemuan bisnis, dan pemasaran. Lalu ada komunikasi formal. Nah, jenis komunikasi ini tuh berlangsung dengan konteks resmi atau formal, di mana berstruktur, ada aturan, dan memiliki protokol komunikasi yang ditetapkan. Komunikasi formal ini mencakup surat, memo, laporan, rapat, dan juga presentasi. Lalu ada komunikasi informal. Nah, jenis komunikasi ini terjadi di antara anggota organisasi tanpa harus melalui proses formal dan juga resmi. Biasanya terjadi di antara rekan kerja, teman, atau sesama karyawan. Tujuannya adalah mempererat hubungan, membangun kepercayaan, dan memfasilitasi kolaborasi dalam lingkungan kerja. Komunikasi informal ini mencakup percakapan, obrolan, atau sedang mencerita. Lalu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini melibatkan penggunaan kata-kata lisan seperti dalam percakapan atau presentasi. Nah, komunikasi verbal ini mencakup bahasa tubuh, intonasi suara, dan pemilihan kata yang tepat. Lalu ada komunikasi tertulis. Jenis komunikasi ini melibatkan penggunaan kata-kata tertulis seperti surat, memo, email, dan juga laporan. Tujuannya itu untuk memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan jelas dan mudah diakses kembali. Lalu yang terakhir itu ada komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi itu melibatkan penggunaan bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh untuk menyampaikan bahasa. Komunikasi nonverbal ini mencakup bahasa tubuh, ekspresi, dan juga gerak tubuh. Segitu saja, sekian dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga ada kekurangan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.